Assalamualaikum, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Miss Oi Mayasari dan teman-teman 6PAP3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara ini tanpa suatu gangguan atau halangan apapun. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kalimat. Sebelum kita memulai pidato ini, perkenalkan, nama saya Juru Diputra Utama, mahasiswa aktif semester 6 program studi Hospitality dan Pariwisata. Saya di sini untuk mengerjakan akhir semester mata kuliah Etiket dan Communication Skills. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah pidato lengkap yang sesuai dengan fakta, di mana saya akan berperan sebagai juru bicara suatu perusahaan atau lembaga pidato yang akan saya paparkan mengusung tema kecerobohan pengunjung saat membuang sampah ketika bertamasya. Pada bulan Maret 2021, kita sudah mendengar bahwa ada berita yang viral mengenai pengunjung taman safari yang melempar sampah botol plastik ke dalam mulut seekor kuda Nil. Setelah video tersebut beredar, pengunjung tersebut yang melakukan aksi yang tidak terpuji itu juga saat ini telah ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu, pelaku tersebut diamankan di Polsek Cisarua. Pelaku tersebut merupakan seorang ibu parubaya di atas 50 tahun yang berasal dari Bandung. Lalu yang bersangkutan atau terduga pelaku dibawa ke Polres Bogor dan mulai diperiksa oleh tim penyidik Polres Bogor sekitar pukul 2 siang tadi. Berdasarkan pengakuan sementara dari pihak terduga pelaku, kejadian yang viral tersebut di mana sampah botol plastik dilempar atau dibuang ke mulut seekor satwa herbivora di Taman Safari Indonesia itu, menurut pengakuan pelaku, berawal dari ketidaksengajaan. Awalnya ia saat berwisata di dalam mobil di area Taman Safari Indonesia, pelaku meminum air mineral dalam kemasan botol. Kemudian setelah airnya habis, dia langsung melempar botol itu dengan niat melalui kaca jendela mobil, namun terduga pelaku mengaku tidak menyangka bahwa sampah plastik tersebut malah masuk ke mulut seekor kuda Nil. Namun, itu hanya pengakuan sementara dari pihak terduga pelaku, dan hasil dari pemeriksaan kepolisian sampai saat ini belum dirilis. Demikian kasus yang saat ini terjadi. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan secara detail terkait kasus tersebut. Namun, berdasarkan pengamatan dari pihak kepolisian dan juga pemeriksaan sementara, terduga pelaku ini mengarah ke pasal 302 KUHP, yaitu terkait penganiayaan ringan terhadap satwa yang memanah, apabila terduga pelaku ini terbukti bersalah, maka yang bersangkutan bisa dihukum kurungan penjara selama 3 bulan. Jadi, dimulai dari sekarang, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menampilkan sebuah video menginspirasi saya untuk membahas pidato mengenai sampah ini.
Kamu sudah pernah menonton film dokumenter Racing Extinction nggak? Nah, di film itu, para ilmuwan memprediksi setengah dari spesies dunia pada akhir abad ini akan hilang karena aktivitas manusia di bumi. Manusia tanpa sadar telah memicu perubahan pada alam dan kehidupan para hewan loh. Seperti dalam video hewan menderita akibat sampah dibuang sembarangan berikut ini. Eits, tapi jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya bagi kamu yang belum, biar nggak ketinggalan video seru dari update pro lainnya. Penyu tersumbat sedotan sepanjang 14 cm. Meminum jus, bubble, atau minuman dingin lainnya memang lebih enak dengan sedotan plastik. Sedotan plastik membantu manusia, namun realita menunjukkan sedotan plastik tidak ramah bagi lingkungan dan satwa. Seekor penyu ini nampak menderita kesakitan. Ternyata penyebabnya adalah sedotan plastik yang panjang masuk dan menyumbat hidung si penyu. Adegan penyelamatan si penyu tersebut begitu mengharukan. Mata si penyu mengernyit menahan kesakitan ketika sedotan sepanjang 14 cm tersebut dikeluarkan. Duh, kasihan banget ya guys. Sekarang jadi berpikir 2 kali untuk meminum pakai sedotan di kafe. Jadi sedih ya guys. Anjing laut yang terjerat senar pancing. Kamu tahu nggak, sudah mulai banyak masyarakat dunia yang sadar akan hak-hak hewan. Kesadaran tersebut salah satunya diimplementasikan melalui peringatan Hari Binatang Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober dan Hari Hak Asasi Hewan yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Selain itu, di Indonesia sendiri telah ada regulasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak hewan. Namun masih banyak yang tidak sadar kalau sampah sekecil apapun jika dibuang sembarangan sangat berpotensi menyiksa dan melanggar hak asasi hewan. Seperti yang dialami kedua anjing laut ini. Satu lehernya terjerat tali atau senar pancing yang dibuang sembarangan dan satunya lagi mulutnya terperangkap dalam plastik selama bertahun-tahun. Miris sekali ya ketika hewan-hewan yang gak salah apa-apa menjadi tersiksa karena sampah yang dibuang manusia. Kura-kura yang menjadi cacat karena sampah plastik. Menumpuknya sampah yang ditinggalkan manusia di daratan, terutama sampah plastik, ikut menjadi masalah bagi binatang-binatang di lautan. Tak hanya binatang, terumbu karang dan habitat laut ikut rusak akibat sampah plastik yang dibuang sembarangan hingga bermuara ke laut. Dikutip dari kompas.com, seekor kura-kura tua ini menjadi cacat karena sampah plastik membelit tubuhnya sewaktu kecil. Bisa dibayangkan kan, kura-kura yang usianya bisa mencapai 100 tahun itu harus tumbuh tersiksa akibat sampah yang mungkin kita buang beberapa tahun lalu, hanya karena malas mencari tempat sampah terdekat. Duh, sedih banget deh guys. Ikan paus mati menelan sampah. Lagi-lagi, akibat ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Seekor paus ditemukan terdampar dan mati mengenaskan di perairan Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, bulan November tahun lalu. Dilansir dari mongabai.co.id, hasil identifikasi tim dari Balai Taman Nasional Wakatobi, di dalam perut bangkai paus tersebut ditemukan banyak sampah plastik, kayu, dan juga karet. Paus dari jenis sperm whale ini ditemukan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah membusuk dan setelah ditimbang terdapat 5,9 kg aneka jenis sampah yang ditemukan di dalam perutnya. Bisa jadi sampah buatan manusia yang menyebabkan paus berukuran panjang 9,5 meter ini dan lebar 437 cm ini mati. Tapi belum tentu sampah itu dibuang oleh masyarakat setempat. Kan sampah di lautan mengikuti arah arus ombak dan tiupan angin. Siapa tahu ada sampah kita ikut di situ. Jadi sedih banget deh guys. Kasihan banget ya paus ini akibat sampah yang dibuang sembarangan. Kepala serigala yang terperangkap dalam botol plastik.
Kamu pernah melihat foto anak-anak yang terkena busung lapar? Sedih banget kan guys? Sama halnya dengan kondisi hewan ini. Seekor serigala ditemukan dalam keadaan busung lapar alias kurang nutrisi karena bertahun-tahun ia tidak pernah makan akibat kepalanya terjebak dalam botol plastik. Dilansir dari metro.co.uk, serigala ini ditemukan di hutan Nagpur, India pada tahun lalu tanpa sengaja oleh seorang fotografer yang sedang berjalan-jalan bersama temannya ketika mengunjungi danau di sekitar hutan itu. Tiba-tiba ia melihat kerumunan 10 serigala dan salah satu di antaranya mengalami nasib buruk. Karena iba melihat serigala tersebut, fotografer bernama Tanai ini memanggil tim SAR untuk datang menyelamatkan serigala yang terjebak dalam botol ini. Setelah tim SAR datang dan proses penyelamatan hewan ini berlangsung lama sekitar 3 jam, akhirnya mereka berhasil dan serigala itu berlari mencari makan di dalam hutan. Wah, syukurlah guys. Bagaimana nih guys pendapat kalian setelah melihat fakta tentang hewan yang menderita ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Thank you update lovers. Baiklah, setelah menonton video tersebut, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sekian dari yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dan jika tidak, akan saya akhiri sesi pidato saya saat ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata dari informasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.